Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Anissa masih bisa sharing ke teman-teman, terus teman-teman juga masih bisa mendengarkan Anissa. Boleh banget kok nanti kayak mau ada nambahin atau request di kolom komentar aja ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang cara menghafalkan Al-Quran yang lebih mudah. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 2, inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi hambanya yang bertakwa. Dalam menjaga keistiqomahan, ketakwaan seorang hamba, tentu interaksi dengan Al-Quran menjadi aktivitas sangat penting. Perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran sangatlah besar, sehingga berbagai cara berinteraksi dilakukan dari mulai membaca, mempelajari, bahkan sampai menghafalnya. Di sisi lain, Allah pun menjanjikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin membaca, mempelajari, maupun menghafalkannya. Dengan keinginan kita dalam menghafalkan Al-Quran, ini dimudahkan. Kayak ada sekarang ya, smartphone itu ada aplikasinya. Terus mudah banget lah kita kalau mau menghafalkan Al-Quran. Gak cuma kita buka Al-Quran, kita buka gadget pun sekarang bisa buat ngafalin Al-Quran, buat murojaah ya. Kayak yang pertama ini niat. Kita harus mempunyai niat buat ngafalin Al-Quran. Percuma dong kalau cuma niat, tapi cuma niat-niat tok, harus ada aksinya. Nah, dalam Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 17, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Yang artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Nah, Allah ini tanya ya pada kita. Jika dalam kenyataan kita tidak merasakan kemudahan janji Allah tersebut, maka mindset kita, pola pikir kita yang harus diperbaiki tentang menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Pada umumnya, seorang penghafal Al-Quran hanya memikirkan target dan metode menghafal cepat, sehingga yang paling didamba-dambakan adalah segera mampu membaca Al-Quran tanpa melihat dalam mushaf dalam waktu yang singkat tanpa lupa selamanya. Cara menghafal seperti ini akan berdampak pada kelelahan batin, bahkan bukan tidak mungkin sampai putus asa karena yang didambakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita harus ingat bahwa karakter ayat-ayat Al-Quran sangatlah mudah terlupakan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Ta'alul Qur'ana fawalladzi nafsu Muhammadi biyadihi lahu asadu tafalluta minal ibli min muqliha. Hendaklah kamu selalu bersama Al-Quran, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta dalam ikatan. Sampai diibaratkan unta dalam ikatan, teman-teman. Nah, itulah salah satu semangat yang melecut untuk para penghafal Al-Quran selalu menambah hafalannya, mempertahankan dengan murojaah. Nah, tadi ya, yang pertama itu niat. Ketika kita mempunyai niat, harus dong kita beraksi. Lalu selanjutnya, yang kedua itu ada meluruskan mindset yang salah. Menghafal ikhlas karena Allah seharusnya menjadi kegiatan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah yang panjang sampai akhir hayat. Ketika kegiatan menghafal terlepas dari nilai tersebut, pikiran seorang penghafal akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak substantif,
seperti ingin cepat hafal, gusar dengan masalah lupa, tidak siap menghadapi gejolak jiwa seperti jenuh, malas, dan lainnya. Padahal cukuplah diri kita selalu tersibukkan oleh Al-Quran. Terlepas masih dalam proses hafal atau sering lupa, sesungguhnya pahala dan rahmat Allah yang luar biasa tidak akan terputus bagi manusia yang selalu sibuk dengan Al-Quran. Jadi sangat disayangkan jika karunia Allah yang sangat besar ini tidak disadari, sementara hal-hal yang tidak substantif dikeluhkan. Percayalah, ini bakal berdampak fatal ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu memperkaya diri dengan berbagai motivasi berinteraksi dengan Al-Quran, baik dari inspirasi Al-Quran, hadis, perkataan salaf salih, dan pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi aku sih karena emang udah dari dulu aku SD, kebetulan aku masuk SD Islam Darul Quro ya, jadi udah terbiasa buat ngafalin Al-Quran ya, jadi kayak ya bedanya cuma tinggal ngelanjutin aja gitu. Nah, selain dari pengalaman pribadi juga ya kayak nambah inspirasi itu dari pengalaman orang lain, karena suatu motivasi yang menyentuh hati jauh lebih efektif dari metode apapun, karena sifat motivasi yang menyentuh hati akan menyatu dengan jiwa manusia dalam waktu yang lama dan akan membantu kemandirian menghafal. Sedangkan metode hanya bersifat motivasi eksternal dan sifatnya temporal. Nah, yang keempat, merayu diri dengan bertahap. Boleh jadi jiwa manusia sesungguhnya siap menghafal Al-Quran secara utuh, tetapi terkadang sudah terkendala mindset atau bayangan betapa beratnya jika harus menyelesaikan 114 surah secara utuh. Namun dengan Al-Quran hafalan, kita diajak untuk menghafal secara bertahap. Pada setiap halaman, hafalan akan dibagi 5 bagian, sehingga pada bagian pertama kita akan merasa optimis bahwa kita akan mampu melakukannya. Jika mampu pada pengalaman yang pertama, tentu akan mampu juga dengan penggalan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan pada seluruh halaman tersedia kalimat-kalimat motivasi yang sangat relevan dengan ayat-ayat yang dihafal. Lalu yang kelima, memberikan pendekatan dengan kesimpulan-kesimpulan ayat yang dihafal. Harapannya saat menghafal kita benar-benar menyadari maksud ayat-ayat yang kita hafal. Hal ini sudah terbukti dengan dapat mempermudah proses menghafal. Misal ya kayak kita baca dulu, hafalin, terus kita resapi artinya, i'rabnya, dari kata per katanya. Jadi kita kayak ingat, oh iya, loginya nih tentang hari kiamat, al-mujadilah, terus al-baqarah, tentang sapi betina, kayak story-storynya lah, kayak nuzulul Qur'annya, kenapa sih Allah nurunin ayat itu, kayak gitu. Jadi kita jadi lebih ingat. Terus yang keenam, menyadarkan kepada para penghafal Al-Quran akan pentingnya murojaah. Nah, nggak cuma kayak ngafalin terus hafal pas kita udah hafal, itu enggak. Jadi kalau yang namanya cinta dirawat dengan penghasilan, nah hafalan juga dirawat dengan murojaah. Nah, murojaah ini harus semangat. Dengan mengulang-ulang hafalan adalah suatu kesatuan dalam menghafal yang tidak boleh terpisah. Oleh karena itu, jangan dipahami sebatas suatu konsekuensi menghafal, akan tetapi jadikanlah peluang yang berharga untuk hidup selamanya bersama Al-Quran dengan status kita yang telah menjadi penghafal Al-Quran. Nah, gimana teman-teman? Mungkin itu aja ya yang bisa di-sharing. Kalau yang ada yang mau ditanyakan, yang mau nambahin, yang mau kritik, silahkan di kolom komentar aja. Dan yang buat dengerin, mohon subscribe-nya ya, karena dukungan dari kalian itu cuma dari subscribe dan doa. Terus dalam metode ini bisa 5 waktu dalam 1 hari ya, setiap sholat fardu lah. Dan buat teman-teman yang kayak cewek nih ya, kayak Anissa,
kan terkendala haid segala macam. Nah itu bisa aja karena udah tadi Anissa bilangin itu di smartphone bisa, terus pakai terjemahan juga boleh karena buat murojaah. Mungkin itu aja yang bisa Anissa sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.